Di kota kecil yang damai, ada kisah tentang tukang becak. Arwah seorang tukang becak yang mati di amuk masa karena tuduhan penculikan anak, padahal ia tidak bersalah. Arwahnya menghantui lorong-lorong dan penumpang yang naik becak malam hari, seorang vlogger horor lokal. Arif mencoba membuktikan kisah itu hanya hoaks, tapi malam itu, ia sendiri dijemput oleh becak tanpa pengemudi. Mentari sore mulai tenggelam. Di sebuah warung kecil di pinggir jalan, Arif sedang mewawancarai Bu Marni, ibu penjaga warung. Jadi katanya, ada becak yang bisa jalan sendiri ya, Bu? Bukan becaknya, Le. Yang jalan itu dendam orang tak bersalah yang mati karena fitnah, diamuk massa, dihajar ramai-ramai. Dasar penculik anak, pembunuh anak, tangkap, Jangan ampuni, jangan biarkan dia lolos. bukan saya. Hajar. Semenjak itu, warga sering dihantui kejadian-kejadian aneh. Setiap melewati lorong itu, warga sering melihat becak bergoyang-goyang sendiri. Bahkan, becak berjalan sendiri. Warga menyesal sudah menuduh tanpa bukti dan main hakim sendiri. Maghrib sepulang sekolah, anak-anak sering melihat hal aneh. Ibu penjual jamu gendong keliling juga pernah diganggu saat melewati pangkalan becak itu. Para warga pun tak sedikit yang melihat ada becak berjalan sendiri tanpa pengemudi. Sampai tukang bakso lari terbirit-birit karena pembelinya adalah sosok kakek yang seram. Setiap malam, sosok hantu becak masih terus menghantui lorong-lorong sunyi. Konten yang kayak gini bisa viral, Bu. Mistis plus tragedi. Netizen suka. Hati-hati nak, kadang yang kita anggap cerita adalah luka yang belum sembuh. Jalanan sunyi, Arif berjalan sendirian. Menyalakan kamera HP-nya, mulai merekam dengan kamera HP. Mitos tukang beca jam 2 malam. Kita buktikan sendiri langsung di pangkalannya ya, Jess. Jalanan gelap dan lengang, Arif mengejar becak yang baru saja lewat. Lampu jalan berkedip-kedip, suara angin menusuk telinga. Nih, pangkalan becaknya. Arif mengarah ke sebuah sudut. Sebuah becak tua berdiri sendiri. Tidak ada orang, hanya ada satu becak. Rangkanya berkarat. Becak itu berderit pelan, lalu tiba-tiba bergerak pelan. Oke. Siapa yang dorong ini? Becak itu terus bergerak mendekat. Roda-rodanya mulai berputar sendiri. Arif mundur beberapa langkah, tapi tetap merekam. Lama-lama Arif mulai panik saat becak melaju. Kencang ke arahnya dan Arif berlari menghindar agar tidak tertabrak becak. Tolong. Arif tersadar tahu-tahu sudah duduk di dalam becak. Sekeliling berubah, warna kehijauan pekat menyelimuti dunia. Di sisi jalan, sosok-sosok orang tanpa wajah meneriaki. Teriakannya samar terdengar dari segala arah. Tangkap dia! Penculik anak! Jangan ampuni! Jangan sampai lolos! Hajar! Arif melihat seorang pria tua tukang becak. Ia memohon ampun. Tangannya terikat rantai, tangan berdarah, giginya tanggap. Maaf, saya bukan saya pelakunya. Ampun,
Saya tidak bersalah. Kemudian, pria tua tukang beca itu terinjak-injak oleh kerumunan massa. Arif terbangun di dalam becak yang kini berhenti di sebuah lapangan kosong. Becak-becak tua berjejer seperti batu nisan, seperti sebuah pemakaman becak. Di tengah lapangan muncul sosok hantu. Tukang becak, tubuhnya kurus tinggal tulang. Wajahnya remuk, giginya tinggal 2, dan matanya menyala merah. Mereka bilang aku penculik, padahal bukan aku pelakunya. Aku mati tak bersalah. Sekarang giliranmu duduk di sini. Rantai besi muncul dan melilit tubuh Arif. Becak terkunci. Hantu tukang becak mendorong perlahan, membawa Arif ke arah jurang di pinggir sungai tua. Tolong. Ini salah paham. Saya cuma bikin konten. Ganti rugi, ganti nyawa. Tolong. Ganti rugi, ganti nyawa. Tolong. Ini salah paham. Maafkan saya cuma bikin konten. Ampun. Tolong, maafkan saya. Jangan ampuni, ganti rugi, ganti nyawa. Tolong. Keesokan pagi berita menyebar. Seorang vlogger ditemukan tewas di pinggir sungai. Polisi memasang garis kuning di sekitar becak di pinggir sungai. Warga berkerumun melihat becak tua tergeletak di dasar jurang pinggir sungai. Di atas becak yang hancur dan ringsek, jenazah Arif masih terduduk kaku. Ponsel Arif ditemukan, tapi videonya tak bisa dibuka. Hanya ada suara. Jangan ampuni, ganti rugi, ganti nyawa. Hasane adalah teman almarhum Arif, sedang wawancarai Bu Marni di warung. Apa betul, Bu? Kejadian tragis yang menimpa teman saya Arif sebulan yang lalu. Betul, Nak. Kita sebaiknya tidak perlu membuka luka lama yang belum sembuh. Baik, Bu. Terima kasih. Kalau begitu. Serba